أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته كما لا شريك له في ألوهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أما بعد إخواني kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat ikhlas, kalimat yang paling mulia, kalimat yang azim, kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan isinya. Serta karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dan neraka. Ikhwani Allah wa iyyakum, kalimat la ilaha illallah adalah syarat utama seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ada mengatakan bahwa man akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia berhak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, siapapun yang mengucapkannya, maka ini jaminan bagi dia
untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jaminan agar seseorang yang mengucapkannya tidak terkena api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu pamannya di ujung kematiannya, yaitu Abu Talib, beliau menjenguk pamannya dan mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, nanti akan aku bela kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini." Tapi di sisi Abu Talib ketika itu ada dua orang jahiliyah, dua orang musyrik yang menemaninya. Yang ketika Abu Talib ingin mengucapkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang musyrik ini menahannya dan mengatakan, "Atarghibu an millata Abdul Muttalib? Apakah kau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib?" Serta merta Abu Talib tidak jadi mengucapkannya dan dia mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Ikhwani a'adillah wa iyyakum. Di lain waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda dari kalangan Yahudi yang hampir mati juga. Ketika dia sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Kemudian dia berkata pada pemuda ini, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Wahai nak, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi anak ini takut kepada bapaknya. Dia melirik ke bapaknya dan bapaknya berkata, "Ya bunai, ati Abul Qasim." Hai anakku, ikuti Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tak lama kemudian anak ini wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini selamat dari jilatan api neraka karena aku, karena dia mengucapkan kalimat syahadat yang aku ajarkan." Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang dahsyat. Tentu bukan cuma sekedar omongan. Kalimat ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi dia memiliki makna. Makna dari kalimat ini adalah la ilaha illallah, bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat ini, dia dituntut untuk melaksanakan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Apa konsekuensi utama dari ucapan la ilaha illallah? Tentu yang diharapkan dari orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dia melakukan semua rukun Islam yang lainnya. Dia mengucapkan rukun Islam yang pertama, yaitu kalimat syahadat. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Tentu konsekuensi berikutnya dia akan melaksanakan semua rukun Islam yang lainnya yang dia mampu. Yang berikutnya adalah apa? Konsekuensinya mengerjakan salat dan membayarkan zakat. Ini adalah konsekuensi hak dari kalimat la ilaha illallah. Siapa saja yang mengucapkan kalimat ini, maka konsekuensi utamanya dia harus salat, dia harus zakat. Tidak ada orang yang mengatakan, dan tidak boleh seseorang mengatakan saya bersyahadat, saya muslim walaupun saya tidak salat. Orang yang mengatakan seperti ini berarti dia tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat syahadat yang diucapkan. Adapun kalimat syahadat yang diucapkan tanpa adanya konsekuensi yang diiringi dari pengucapannya, maka tidak ada artinya sama sekali. Hal ini pernah ditunjukkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada sebagian orang yang kembali menjadi murtad. Sebagian mereka masih tetap bersyahadat, masih tetap solat, tapi mereka menolak membayar zakat. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku akan perangi kaum ini sampai dia memberikan yang dulu dia berikan kepada Nabi, dia juga berikan kepada aku. Semua zakat yang dulu pernah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga harus membayarkannya kepada aku.
Karena kalau dia tidak bayarkan kepadaku, maka dia tidak memenuhi hak kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Lalu para sahabat yang lain protes pada Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakr, lima qatalta man qala la ilaha illallah wa hum yusallun. Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasul, kenapa kau perangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka masih mengerjakan solat? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa in qala dzalik, jika mereka mengucapkan seperti ini, maka terjaga dariku darah dan hartanya serta kehormatannya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yaitu Abu Bakar mengatakan salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat adalah hak harta dan itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dinamakan muslim manakala dia tidak mengerjakan salat, tidak dinamakan muslim manakala dia enggan untuk membayar zakat. Ikhwani a'adallahu wa iyyakum, adapun di hadapan manusia, orang siapapun mengucapkan syahadat, maka dia adalah saudara kita, keluarga kita, saudara seiman kita. Tidak perlu kita tanyakan bagaimana ormasnya, tidak perlu ditanyakan apa aliansi politiknya, tidak perlu ditanyakan bagaimana tata cara ibadahnya. Maka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Maka bagi kita, ketika ada saudara orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus membelanya, mendoakan kebaikannya. Kemanakala mereka wafat, maka doakan pengampunan untuknya. Tidak perlu ditanya apakah dia dari mazhab ini atau bukan, dia begini atau begitu atau bukan. Tidak. Seperti hal yang terjadi saat ini di Palestina. Kita ada perang besar antara Yahudi dengan kaum muslimin. Betapa ribuan kaum muslimin terbunuh di sana. Tidak perlu lagi kita tanya dia kunut atau tidak, tidak perlu kita tanya dia maulid atau tidak. Tapi yang utama bagi kita adalah mendoakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah mereka yang gugur, menjadikan mereka sebagai syuhada, dan bagi yang ditinggal oleh keluarga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka teguh kaki mereka di atas millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan hikmah dan pelajaran yang besar dari apa yang menimpa mereka. Ini sikap dari seorang muslim. Maka siapa saja yang mengucapkan syahadat, mereka adalah saudara kita. Wajib kita berwala kepadanya, mencintainya, menghormatinya, menjaga hartanya, menjaga jiwanya, mendoakan kebaikan untuknya. Maka sudah tepat apa yang dianjurkan oleh Majelis Ulama Kota Bogor, supaya kita mengadakan kunut nazilah ketika hari Jumat ini, mendoakan kebaikan untuk seluruh saudara kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, agar Allah meneguhkan hati-hati mereka, dan bagi yang gugur semoga Allah terima amal ibadah mereka dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, kalimat la ilaha illallah inilah yang menyatukan kita, kalimat yang lepas dari segala batas negara, batas wilayah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita, berhak kita mendoakannya, wajib kita mengharapkan kebaikannya untuk mereka, wajib kita bersedih manakala mereka susah, wajib kita bergembira manakala mereka bahagia. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, kenanglah terus kalimat la ilaha illallah, jadikanlah ini amalan sehari-hari kita. Ulangi kalimat-kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, mencintai seseorang karena la ilaha illallah, membenci seseorang karena tidak di atas kalimat la ilaha illallah. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, karena al-wala al-bara ini adalah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dikatakan la ilaha illallah. Ada dua kalimat ini. La ilaha ini penafian, meniadakan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan.
tidak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan. Seakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang di atas kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, pelajarilah terus dan amalkan terus kalimat la ilaha illallah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghidupkan kita di atas kalimat ini, beramal dengan kalimat ini, dan kita dimatikan dengan mengucap kalimat ini, sehingga kita dikumpulkan bersama para ahli muwahhid yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil mahsyar. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru alahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ihwani. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna Allah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin ma bada'a bi nafsihi. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa thabbithum ala millati nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'li bina kalimatal Islam warfa' bina rafa'atal Islam. Allahumma a'idhil Islam wal muslimin wa adhil kafri wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.